Krematorium Desa Adat Tista yang bekerja sama dengan Yayasan Santayasa yang dibangun di wilayah Desa Adat Tista September 2021 yang sudah diresmikan oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana dengan penandatanganan prasasti. Kalian Desa Adat Tista Jeronyo Manspar DMP, krematorium ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat. Ia juga mengharapkan keberadaan fasilitas ini dapat memudahkan umat Hindu melaksanakan upacara yatnya. Juru Nyemang Supardi menerangkan, terbangunnya krematorium yang merupakan kerjasama antara Yayasan Santayana Pase dengan Desa Adat Tista Desa Bakti Sraga Buleleng merupakan bagian amanat Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yaitu memang prakarsa, gerak, dan partisipasi krama adat dalam mengembangkan potensi dan padaruan desa adat untuk kesejahteraan bersama serta meningkatkan ketahanan sosial budaya desa adat krama desa adat yang mampu melihara kesatuan sosial sebagai ketahanan nasional. Juru Nyemang Supardi juga mengatakan pengelolaan krematorium Yayasan Santayana akan berlandaskan profit sosial. Krematorium juga digunakan untuk seluruh umat. Untuk semua umat, tidak hanya terbatas umat Hindu saja. Berikut kita simak wawancara media Bolijani dengan klien Desa Adat Tista Jeronyo Supardi MP. Selamat sore, Jero. Ya, selamat sore, Om Swastiastu. Jero, terkait ini krematorium ini sudah berdiri hampir 1 tahun, loh. Dan banyak orang yang hadir ke sini untuk melakukan upacara penceriannya di krematorium Desa Adat Tista ini. Nah, saya tertarik dengan apa yang dibuat oleh Jero ini, bahwa apa sih melatar belakangi daripada berdirinya krematorium yang ada di Desa Adat Tista ini. Silakan Jero ya. Baik, terima kasih. Jadi sehubungan dengan adanya kremasi di desa adat kami, ya, di Desa Adat Tista. Jadi memang kami memiliki suatu pemahaman bahwa kremasi ini adalah jadi merupakan salah satu ritual, ya, pembakaran jenazah secara khusus yang digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Dan diyakini bahwa melalui proses kremasi itu menjadi sebuah proses upacara fitrayatnya untuk mengantarkan jenazah menuju kehidupan selanjutnya. Jadi itu yang pertama melatar belakangi kami memiliki suatu ide untuk bagaimana bisa membangun kremasi di desa adat. Nah, dan kedua, Jero, ini sangat mulia sekali apa yang dibuat pada Jero. Nah, tadi sudah saya tanyakan latar belakangnya. Sekarang apa sih tujuan Jero mendirikan suatu krematorium
di desa adat ini, padahal sulit sekali dengan situasi sekarang ini Jero mampu untuk membuat krematorium. Apa sih tujuan utama daripada Jero mendirikan suatu krematorium ini? Memang saya sendiri juga merasakan ya bahwasannya kremasi ini dikatakan sangat mulia. Makanya dengan itulah kami bersikukuh, bersikeras bagaimana caranya kami untuk bisa membangun kremasi di desa adat kami ini. Dan saya sadari, saya tahu bahwa di dalam pembangunan kremasi ini tidak sedikit menelan biaya. Jadi itu biayanya cukup besar. Maka dari itu usaha kami, upaya kami mencari ya yang bisa kami ajak untuk bekerja sama. Nah sehingga di dalam pelaksanaan pembangunan kremasi ini menemukan suatu jalan, yaitu pun juga saya yakini bahwa merupakan suatu anugerah ya atau petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang menjadi angan-angan saya untuk mendirikan kremasi ini diberikan suatu restu atau berikan jalan, sehingga dalam pelaksanaannya kremasi ini dapat kami laksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan yayasan, sehingga bisa terwujud dengan sesuai harapan kita bersama. Nah, kemudian, sejak kapan Jero ini didirikan ya Jero? Memang di dalam pendirian kremasi ini boleh katakan dalam penggarapannya itu sudah kurang lebih makan waktu 2 tahun. Jadi secara operasional sudah berjalan kurang lebih baru 1 tahun 4 bulan. Jadi itu kremasi kami. Dan kemudian di dalam operasionalnya, baik itu secara administrasi ya, memang kremasi kami ini sudah disahkan oleh Bapak Bupati. Ya, jadi Bapak Bupati pada saat itu Pak Putu Agus suratnya. Diresmikan ya, sudah diresmikan ya. Sudah diresmikan. Sehingga kami bisa beroperasional. Jadi yang mana di dalam operasional yang melaksanakan kremasi di desa kami ini tidak hanya sekup wilayah Buleleng saja, bahkan sudah hampir seluruh Bali melaksanakan kremasi di tempat kami. Karena apa? Kami juga menampung daripada aspirasi beberapa masukan daripada yang sudah melaksanakan kremasi kami di desa adat Isti ini, yang memang cukup dirasakan aman, jadi dirasakan nyaman, dan kemudian ya boleh katakan melihat dari segi harga terjangkau, ya tidak merasa berat dan terbebani lah masyarakat. Karena sudah ditata sesuai dengan manajemen, sesuai dengan segala sesuatunya, sesuai dengan SOP-nya kayak gitu ya Jero ya. Ya, jadi pelaksanaannya ya memang dalam kremasi kami ini tidak hanya semata-mata mencari suatu keuntungan. Yang paling utama adalah bisa membantu meringankan daripada beban masyarakat. Ya, ini Jero juga ini tertarik sekali Jero, bahwa dengan desa adat ini heterogen ya, dan sedikit sekali. Nah, gimana perlakuan khusus terhadap desa adat di sini ketika terjadi ya halangan kematian Jero? Nah, kami juga berusaha sekali ya dalam hal ini membangun suatu perjanjian kerjasama. Jadi MOU bersama yayasan. Jadi yang mana perlakuan istimewa khusus di desa adat kami ini, jadi saya mohon maaf sekali, ya astungkare juga dengan dasar perjuangan yang cukup memakan pikiran, makan waktu, sehingga apa yang kami perjuangkan untuk memberikan suatu hak kepada warga kami, diberikan suatu hak istimewa, jadi memberikan gratis sampai ke tingkat ngaben. Luar biasa nih Jero. Jadi memang itu perjuangan yang cukup luar biasa, sehingga warga kami dikala nantinya menghadapi suatu kedukaan, terus melaksanakan prosesi daripada upacaranya, jadi boleh katakan desa kami ini sudah tidak berat. Karena apa? Jadi sudah memiliki suatu hak untuk mendapatkan gratis sampai ke tingkat ngaben. Nah, itu dulu yang pertama. Namun dari desa kami tidak menutup bila mana dari pihak yang
berduka atau melaksanakan proses upacara itu menyumbang ya untuk kepada proses daripada pelaksanaan upacaranya, itu dipersilahkan. Jadi tidak sesuai dengan kemampuan daripada sesuai dengan kemampuan mereka. Iya. Tapi yang jelas hak istimewanya adalah diberikan gratis gitu. Sampai ke tingkat ngaben, sampai nganyut. Dan ini sudah dirasakan oleh warga ya? Dan sudah cukup dirasakan oleh warga. Nah maka dari itu, di samping diberikan suatu hak istimewa, kami juga ya secara ekonomi memiliki suatu aset. Jadi aset pendapatan adat. Yeah. Jadi yang didapat dari pembagian hasil daripada kremasi dimaksud. Jadi hal itu kita bisa wariskan kepada anak cucu kita nanti. Itu yang menjadi suatu kebanggaan saya ya dalam hal untuk membangun, bisa mewujudkan pembangunan kremasi ini yang betul-betul dapat dirasakan oleh warga kami, yang meringankan, sangat-sangat meringankan dan sangat-sangat tidak terbebani, baik dalam efisiensi ekonomi, efisiensi tempat, waktu, dan tenaga. Jadi seperti itu. Ini sangat luar biasa Jero. Ini terakhir Jero, pertanyaan kami Jero. Dengan adanya Jero, nah dikatakanlah udah hampir 500 orang ya yang datang ke sini teman. Nah, jadi apa sih harapan-harapan ke depan Pak Jero, bahwa Pak Jero sudah mampu menciptakan krematorium di desa adat, padahal desa adat yang lain belum memiliki seperti kita sendiri. Nah apa sih harapan-harapan ke depan daripada Jero ini? Nah seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya hal ini adalah merupakan suatu kebanggaan buat kita ya. Bahwa kremasi ini, saya katakan tadi, tidak hanya semata-mata melihat dari sisi ekonomi, namun sangat-sangat memperhatikan daripada fungsi sosialnya. Jadi yaitu meringankan dan juga masyarakat tidak merasa terbeban dan sebagainya. Maka dari itu saya mempunyai suatu harapan khususnya warga desa adat Tisti ini. Ayolah kita bersama-sama bagaimana bisa memajukan desa adat kita ini melalui memajukan kremasi kita ini, karena kremasi ini sudah barang tentu merupakan suatu aset yang sangat luar biasa. Jadi yang mana desa adat kami ini tidak memiliki aset yang lain. Tidak mungkin seperti desa-desa adat yang lainnya. Apakah itu memiliki pelabuh pura kah? Atau mungkin memiliki tanah dan sebagainya. Atau mungkin aset yang lain. Jadi untuk desa adat kami di sini yang merupakan suatu aset yang dapat kita wariskan secara turun-temurun nanti, ya hanya kremasi ini. Yeah. Maka dari itu, marilah kita semua, khususnya warga kami desa adat Tisti, bersama-sama bagaimana menggerakkan usaha kita untuk bagaimana ke depan kremasi yang kita miliki ini dapat dirasakan oleh justru warga masyarakat Hindu pada umumnya. Tidak hanya sebatas di desa adat kita sendiri. Jadi kira-kira harapan saya jadi seperti itu. Ini terakhir Jero. Nah ini kan satu sisi desa adat ini kan kecil. Nah apa tidak kemungkinan dengan ya satu yang lain, agama yang lain masuk kremasi ini boleh nggak itu? Ya memang kalau kita berbicara kremasi, jadi kremasi itu kan tidak hanya dilakukan oleh umat Hindu. Kalau umat Hindu sudah jelas bahwasannya kremasi ini diperuntukkan untuk siapapun. Jangankan orang Hindu, ya, orang agama non Hindu, jadi mungkin seperti Kristen gitu umpamanya, dia percaya juga dengan adanya kremasi, melakukan secara kremasi, kami terima. Jadi pintu terbuka kepada semua umat dan justru juga di luar daripada umat kita sendiri. Jadi seperti itu. Yang lain Jero, ada yang lain dikatakan Pak, hal-hal yang lain dikatakan dalam pembincangan hari ini Pak Jero? Ada satu hal. Jadi selain daripada tujuan daripada adanya kremasi ini, kami juga merasa cukup bangga. Kenapa demikian?
Jadi paling tidak, jadi sedikitnya, bahwasanya dengan adanya keberadaan kremasi ini, itu ada dua hal penting sebenarnya yang bisa kami lihat. Yang pertama, yang tadinya kuburan kami ini tidak tertata dengan baik. Iya, betul. Jadi terkesan kumuh, terkesan angker dan sebagainya. Nah sekarang dengan adanya kremasi ini, kuburan kami ini tertata dengan baik. Justru kesan angker itu sudah tidak ada. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu sebelum adanya kremasi, memang di desa kami ini banyak terjadi suatu kejadian kriminal, yaitu pencurian. Jadi saya memandang bahwa kuburan tadi yang sifatnya angker ya. Karena banyak pepohonan yang rimbun dan sebagainya, ya mungkin saja di sana dijadikan sebagai suatu tempat persembunyian. Nah sekarang sudah pandangan mata kita itu sudah leluasa, sudah leluasa dengan adanya penataan daripada kuburan. Yeah. Yang mana juga sebenarnya di tempat kuburan itu sudah sering mengalami banjir sehingga abrasi. Sekarang sudah bisa terantisipasi. Itu dari aspek kenyamanan, keasrian, dan juga dari aspek keamanannya. Karena sudah ditata sesuai dengan istilahnya ongsuinya kayak gitu jadinya. Sudah tertata dengan bagus. Terus kemudian yang ketiga, ya walaupun itu sifatnya masih ya belum begitu besar ya dapat dirasakan, paling tidak sudah bisa merekrut tenaga kerja. Iya. Jadi dipekerjakan di kremasi, ya petugas keamanannya, kebersihannya, dan juga termasuk merekrut tenaga administrasinya dan sebagainya, terus tenaga teknisinya untuk melakukan suatu cara-cara pembakaran, karena di dalam pembakaran mayat di kremasi ini ada dua, Pak. Jadi ada kremasi secara manual dan juga ada kremasi menggunakan alat mesin. Alat mesin ya. Itu apa namanya itu? Disebut dengan apa ya? Tungku apa itu namanya? Jadi itu. Jadi secara operasionalnya itu ya tentunya harus dilatih untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di sana. Jadi itu yang ketiga. Jadi banyaklah bisa merekrut tenaga kerja daripada anak-anak muda kami di Desa Adat Isti. Oke, semua Jero. Diantarkan semua niki dan terima kasih atas waktunya Pak Jero. Ya, saya terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita ke depan dengan adanya kremasi ini ya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, secara umum. Baik, terima kasih. Om Santi Santi Santi.